Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semuanya sehat. Oke, alangkah baiknya sebelum kita mulai pelajaran, hendaknya kita memulai berdoa. Silakan kepada ketua kelas dipimpin doanya. Oke, hendaknya setelah berdoa tadi, pelajaran kita dari awal sampai akhir lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ibu akan mengambil absennya terlebih dahulu. Apakah anak-anak ibu semua hadir? Ya, semuanya hadir, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini terkait dengan materi minggu lalu, adakah anak-anak ibu yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, bentar, materi minggu lalu yaitu tentang Islam di Filipina. Oke, sekarang ada anak-anak ibu belajar materi kita pada hari ini? Gak ada? Oke, jika tidak ada, hendaknya anak-anak ibu semua sebelum kita berangkat sekolah terlebih dahulu membaca buku di rumahnya masing-masing ya. Oke, baik, materi kita pada hari ini yaitu Islam di Vietnam. Oke, silakan kepada anak-anak ibu semua disimak ya videonya. Oke. Semua terkait dengan video yang telah ibu tontonkan tadi, apakah anak-anak ibu semua sudah tahu bagaimana kondisi Islam di Vietnam itu? Ya, nah jika sudah, bagi anak-anak ibu semua, tolong disimak penjelasan dari ibu ya. Islam di Vietnam memang sudah ada sejak berabad-abad lalu, yaitu sekitar abad ke-14. Namun perkembangannya tidak seperti di negara Asia Tenggara lainnya, seperti Malaysia dan Indonesia. Negara yang bertetangga dengan Cina ini mayoritas adalah pemeluk agama Buddha. Umat Muslim memang termasuk minoritas di negara yang terpecah oleh perang saudara itu, sehingga tempat ibadah seperti masjid jumlahnya sangat sedikit. Hal itu dikemukakan oleh Lamijo dalam acara Bincang Ramadan bertajuk Kaum Minoritas Islam di Asia Tenggara. Secara virtual pada 11 Mei 2020 menurut peneliti kewilayahan
TV yang mengangkat tema Bulan Sabit di atas Mekong Sejarah dan Perkembangan Islam di Vietnam ini. Islam di negara tersebut berasal dari masyarakat Champa. Menurut Lamijo, istilah Champa pertama kali muncul dan digunakan pada dua buah prasasti berbahasa Sankesta berangka pada 658 Masehi dan ditemukan di Vietnam Tengah, dan berangka tahun 668 ditemukan di Kamboja. Selanjutnya, jatuhnya kerajaan Champa ke tangan dinasti Nguyen pada 1832 mendorong terjadinya eksodus pertama Muslim Champa ke selatan. Hal serupa terjadi pada 1975 saat Vietnam dikuasai komunis. Dua peristiwa besar itu diyakini membuat eksistensi Muslim di Vietnam tidak berkembang dengan baik. Saat Vietnam memasuki era baru dan politik terbuka, Muslim Vietnam juga mulai mengalami perubahan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, aktivitas keagamaan secara terbuka makin meningkat, dan secara eksternal terhubung dengan dunia internasional dan pusat-pusat Islam dunia, termasuk dana dari negara Islam untuk membangun masjid dan pesantren. Selanjutnya, Muslim Melayu terutama dari Malaysia punya pengegar sangat besar dan perkembangan Islam di Vietnam. Mereka mengirim penceramah dalam bahasa Melayu, mendirikan madrasah, dan sebagainya. Secara konstitusional, pemerintah Vietnam membebaskan orang Islam beribadah dan bekerja di berbagai bidang, tapi faktanya tidak ada orang Islam yang bekerja menjadi tentara atau polisi. Hanya sedikit Muslim Champa yang bekerja sebagai ASN, terutama di wilayah yang mayoritas penduduknya Islam. Tak mudah bagi Muslim Cham di Vietnam untuk mencari kerja. Islam di Vietnam merupakan agama utama masyarakat Cham, yaitu kelompok etnis minoritas yang berkaitan dengan Melayu. Namun, kira-kira sepertiga dari umat Islam di Vietnam adalah dari kelompok etnis lainnya. Pada saat sekarang ini, Islam di Vietnam bebas untuk melaksanakan ibadah, dan keberadaan masjid pun sudah sangat banyak di Vietnam, sehingga orang-orang Muslim di Vietnam bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik dan tepat waktu tanpa mengelak kesulitan dalam beribadah. Apakah anak-anak ibu semua sudah paham? Oke. Jika sudah paham, ada yang anak-anak ibu yang masih ragu atau yang ingin ditanyakan terkait materi kita Islam di Vietnam ini? Oke, jika tidak, maka ibu akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum ibu tutup, silakan kepada anak-anak ibu semua agar lebih memahami lagi Islam di Vietnam ini. Nah, dan jangan lupa anak-anak ibu semua pelajari materi kita untuk minggu depan, yaitu Islam di Singapura. Nah, oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.